program Asik KG Hari, program kupas tuntas pedagogik bersama channel KG Hari. Kali ini kita akan membahas bagaimana menjawab soal yang menanyakan rumusan tujuan pembelajaran. Jangan lupa untuk sukai, komen yang positif, bagikan dan juga subscribe channel ini. Semoga terus bermanfaat dan berberkah untuk kita semua. Kita coba lihat contoh soal yang menanyakan bagaimana tujuan pembelajaran. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menentukan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Atau E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Yang manakah jawaban yang benar dari pilihan ini? Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menjawab. Sekarang kita coba lihat penjelasannya terlebih dahulu. Untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran, tentu kita harus memahami terlebih dahulu bahwa tujuan pembelajaran itu adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses pembelajaran. Kemudian, tujuan pembelajaran ini biasanya dirumuskan berdasarkan indikator yang telah dikembangkan dari KD. Nah, untuk rumusan tujuan pembelajaran itu sendiri, saat ini dikembangkan prinsip ABCD. Apa itu ABCD? A itu audiens. Audiens adalah peserta didik yang akan belajar. Jadi, redaksinya ada kata peserta didik, siswa, atau murid. Kemudian ada B, yaitu behavior, adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Biasanya ditandai dengan sebuah kata kerja operasional atau KKO. Yang ketiga C, condition, adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Biasanya condition ini adalah bagaimana membangun kondisi belajar dari murid untuk mencapai perilaku yang diharapkan. Kemudian ada degree, adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi ada batasan, ya, ada ukuran bagaimana keberhasilan itu tercapai di dalam tujuan pembelajaran itu. Nah, itu rumusan yang saat ini diharapkan ada dalam rumusan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, selain ini, tentu kita perlu melihat bagaimana materi dan juga kata kerja harus sesuai dengan indikator yang dimunculkan. Jadi, indikator yang akan dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran tentu punya korelasi antara kata kerja operasional yang ada di indikator dan juga yang ada di tujuan. Demikian juga materinya. Nah, coba kita lihat soalnya kembali. Nah, pada soal ini, kalau kita lihat dari rumusan ABCD, maka A di sini tidak memiliki, betul, di sini tidak ada degree-nya, tidak ada batasannya. Kalau B, ada condition-nya, kemudian ada audience-nya, kemudian menjelaskan ada behavior-nya, dan juga ada degree secara benar, maka B lengkap. Kalau C, audience ada tapi tidak ada condition. Ini cuman audience dengan behavior. Kalau D ada behavior dan degree. Kalau E ada condition, ada degree, ya, tapi tidak ada audience. Nah, yang paling lengkap adalah B, ya, ada A, B, C, D, dan kita bisa lihat juga bahwa untuk materinya itu sama, ya.
Materinya tentang sistem dan komponen perangkat keras, dan KKU-nya juga menjelaskan, di sini juga menjelaskan, maka yang paling tepat adalah B. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, soalnya Pak Dani menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK atau indikator ya, menjelaskan perlambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka, pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah, yang ditanyakan adalah rumusan tujuan pembelajarannya. Kita sudah pelajari, rumusannya ada A, B, C, D. Kemudian kita harus lihat juga KKU-nya dan juga materinya. Kira-kira yang mana? Silakan teman-teman menuliskan jawabannya di kolom komentar. Perhatikan cara menjawab untuk menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan program ASIK KG Hairi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.